Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Nipsi Rimdini MSI sebagai dosen pengampu di mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dan rekan-rekan sekalian, di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami pada praktik bedah organ hewan mencit yang akan dipresentasikan oleh anggota saya dengan saya sendiri selaku moderator dan Nanja sebagai pemateri satu, Neti sebagai pemateri 2, Damar sebagai pemateri 3, Betty sebagai pemateri 4. Ibu izin presentasi ya. Ayo Tujuan Kak. yang Nanja. pertama, mahasiswa dapat melatih keterampilan dasar bedah anatomi hewan. Yang kedua, mahasiswa dapat mengenal dan mempelajari struktur anatomi internal mencit. Teori dasar yaitu hewan uji atau hewan percobaan adalah hewan yang sengaja dipelihara dan diternakan untuk dipakai sebagai hewan model dan untuk mempelajari mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau pengamatan laboratorik. Beberapa mata kuliah pada kurikulum di Prodi Farmasi ditunjang dengan praktikum menggunakan hewan di laboratorium untuk mencapai keterampilan sebagai capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Hewan uji ini tidak hanya digunakan dalam proses pembelajaran, namun juga menunjang berbagai macam topik penelitian di bidang kefarmasian. Kegiatan penelitian dengan menggunakan hewan uji harus tetap menghormati hak dan martabat subjek penelitian. Alat dan bahan yang pertama yaitu gunting, bisturi, toples, pipet tetes, kapas, jarum pentos, styrofoam, sarung tangan, pinset, label, mencit, larutan ether. Yang pertama, persiapan hewan dan alat. Mencit dipastikan sehat, aktif, dan bebas stres. Yang kedua, semua alat diamati kebersihannya dan dipersiapkan di praktikum. Yang ketiga, area kerja diberi alas untuk memudahkan pengamatan. Yang terakhir, pencatatan data awal, berat badan, jenis kelamin, umur. Selanjutnya, teman saya. Baik, di sini yang kedua prosedur awal yaitu prabedah. Yang pertama, mencit dibuat tidak sadar atau secara etis sesuai protokol laboratorium. Lalu yang kedua, tubuh diletakkan pada posisi dorsal resemblensin telentang. Yang ketiga, bagian perut dibersihkan secara umum untuk memudahkan pengamatan. Lanjut, Kak. Lalu yang ketiga, ada pembukaan akses anatomi. Area dinding perut dibuka secukupnya untuk menampakkan rongga abdomen dan toraks. Yang kedua, ada organ-organ terlihat dan dapat diamati tanpa perlu manipulasi berlebihan. Lanjut, Kak. Yang keempat, ada pengamatan organ. Mahasiswa mengidentifikasi organ berdasarkan yang pertama, letak dalam rongga tubuh. Yang kedua, warna, bentuk, ukuran relatif. Lalu yang ketiga, ada struktur kas. Lalu yang keempat, ada fungsi organ. Lanjut, Kak. Baik, yang hasil praktikum bedah mencit dilanjutkan oleh teman saya. Hasil praktikum bedah mencit meliputi organ-organ pencit, yaitu yang pertama ada jantung, paru, lambung, hati, pankreas, ginjal, usus halus, usus besar, dan sistem reproduksi. Untuk jantung sendiri memiliki karakteristik berbentuk kerucut atau oval, berwarna merah gelap, terletak di rongga dada sedikit ke kiri, tersusun atas 4 ruang atrium kanan dan kiri, dan
ventrikal kanan-kiri, serta dikelilingi selaput perikardium. Jantung sendiri memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, mengedarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan, serta membuang karbon dioksida dan melimbah metabolisme melalui sirkulasi, menjaga tekanan darah. Untuk paru-paru memiliki karakteristik yaitu berwarna merah muda atau merah pucat, berlobus, terletak di kanan dan di kiri jantung dalam rongga toraks. Jaringan spons elastis untuk menampung udara. Paru-paru sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai pertukaran gas O2 dan CO2, mengatur keseimbangan pH darah, serta menyaring mikroorganisme melalui siliasi saluran napas. Selanjutnya ada hati atau liver yang memiliki karakteristik organ terbesar dalam rongga perut, berwarna merah kecoklatan, dan terdiri dari beberapa lobus, serta terletak di bawah diagram bagian anterior abdomen. Hati sendiri memiliki fungsi sebagai metabolisme, nutrisi, karbohidrat, lemak, serta protein. Penyimpanan glikon, vitamin, serta mineral, dan memproduksi empedu untuk pencernaan lemak, pembentukan protein plasma. Pankreas memiliki karakteristik berwarna kuning pucat atau krim, berbentuk pipih, dan memanjang, serta terletak di dekat usus halus, biasanya tersembunyi di sekitar lambung dan abdomen. Jaringan lunak tidak berlobus besar seperti hati. Pankreas sendiri memiliki fungsi yaitu menghasilkan enzim pencernaan, fungsi endokrin, menghasilkan hormon insulin dan glukonuk, mengatur kadar gula darah. Untuk selanjutnya dibawakan oleh Kak Damar. Untuk ginjal sendiri itu karakteristiknya itu berbentuk seperti kacang, warnanya merah kecoklatan, terletak di retroperitoneal di belakang rongga perut. Ada sepasang dia di kanan dan kiri. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk menyaring darah dan membentuk urin, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, mengatur tekanan darah, produksi hormon eritropoietin, pembentukan sel darah merah, dan untuk menjaga keseimbangan asam basa. Kita lanjut, Kak. Untuk usus halus sendiri, itu untuk karakteristiknya berbentuk paling panjang di antara organ pencernaan, berwarna putih kekuningan, berkelok-kelok, tersusun atas duodenum, jejunum, ileum secara anatomi. Banyak lipatan dan villi untuk penyerapan. Untuk fungsinya sendiri, itu untuk menyelesaikan pencernaan makanan dan menyerap ke bagian besar nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, serta air ke dalam aliran darah melalui bantuan cairan dari hati, pankreas, dan dinding usus itu sendiri. Oke, lanjut, Kak. Untuk usus besar sendiri yaitu karakteristiknya lebih pendek namun lebih besar diameternya dibanding usus halus. Warna lebih gelap, terletak menuju bagian belakang tubuh, berhubung dengan rektum. Fungsinya yaitu menyerap air dan elektrolit, membentuk dan memadatkan feses, fermentasi sisa makanan oleh bakteri usus. Berikutnya, Kak. Sistem reproduksi. Untuk karakteristiknya, itu ada testis berpasangan di dalam skrotum, epididymis menempel pada testis panjang dan berkelok. Vas deferens, saluran tipis menuju uretra,
penis yaitu organ kopulasi. Untuk fungsinya itu produksi sperma, produksi hormon, testosteron, dan untuk pembuahan sel telur betina. Untuk kesimpulan itu tikus adalah binatang yang masih satu kerabat dengan tikus liar ataupun tikus rumah, asli dari Asia, India, dan Eropa Barat. Tikus mampu beradaptasi secara cepat dengan lingkungan yang ditempatinya. Tikus merupakan hewan yang bertulang belakang atau vertebrata, pemakan segala atau omnivora, dan hewan yang berkembang biak secara vivipar. Organ-organ dalam tubuh tikus hampir sama dengan manusia, seperti sistem pencernaan, sistem pencernaan makanan pada tikus mirip dengan manusia, diawali dari mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Demikian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah kata dan sikap kami dalam menyampaikan materi. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Untuk Mbak Winda, Ya, terima kasih Kak. Saya Winda Aprilia, perwakilan dari kelompok 10, ingin bertanya, saat terjadi pembedahan mancit itu mungkin nggak adanya pendarahan yang berlebihan gitu. Kalau misalkan ada, biasanya itu penyebabnya karena apa? Mbak, maaf, boleh diulangin sekali lagi nggak? Oh iya boleh. Saat apa ya tadi? Oh, saat pembedahan mencit, mungkin nggak adanya pendarahan yang berlebihan gitu. Terjadinya pendarahan berlebihan. Kemungkinannya itu kalau ada, penyebabnya itu biasanya karena apa? Baik, Mbak Winda, saya izin menjawab ya, Kak ya. Menurut saya saat proses pembedahan, seharusnya memang tidak terjadi pendarahan berlebihan apabila teknik pembedahan dilakukan dengan benar. Namun jika tetap terjadi pendarahan, kemungkinan penyebabnya antara lain karena adanya pembuluh darah besar yang tidak sengaja terpotong, teknik syatan yang kurang tepat, lalu ada kurangnya ketelitian saat membuka jaringan. Selain itu, kondisi subjek seperti kerusakan jaringan, respon fisiologis, atau proses anestesis yang kurang optimal juga dapat mempengaruhi terjadinya pendarahan, Kak. Baik, itu aja jawaban dari saya, Kak. Apakah sudah cukup? Terima kasih sudah cukup jelas. Baik, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Baik, Kak. Dipersilakan Kak Lutfia. Izin bertanya ya Kak, perwakilan dari kelompok 9. Pertanyaannya, mengapa kandung kemih pada beberapa mencit sulit terlihat saat praktikum? Maaf, Kak. Boleh diulangi dari mengapa kandung kemih? Mengapa kandung kemih pada beberapa mencit sulit terlihat saat praktikum? Baik, Kak Lutfia izin menjawab ya, Kak ya. Kandung kemih pada beberapa mencit sulit terlihat saat praktikum karena saat bergantung pada kondisi fisiologis mencit tersebut, jika mencit baru saja berkemih atau belum banyak mengonsumsi cairan, kandung kemih akan kosong atau berukuran sangat kecil sehingga sulit diamati. Selain itu, posisi kandung kemih yang tertutup oleh organ lain serta teknik pembedahan yang kurang tepat juga dapat menyebabkan kandung kemih tidak terlangsung lihat, Kak. Apakah sudah jelas, Kak? Sudah Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, Kak. Terima kasih kembali atas pertanyaan, Kak. Boleh, satu lagi, Kak.
Nggak apa-apa ini. Nggak tahu. Gimana Kak Mora, moderator? Ibu, Calculate aja boleh dulu tidak, waktunya. Ibu? Tadi 2 atau 3 boleh nggak, Kak? Setauku Akhiran setiap berapa menit sesuaikan aja, Kak. Hmm, sudahlah, 2 aja. Eka ya tadi yang menjawab, Kak. Iya Kak, benar. Tutup aja lah. Kan 2 tadi. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kak, konfirmasi di room chat kalau sudah selesai kata ibunya.
Cipen, Cipen harus bagaimana ini?